Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula puskesmas ini untuk melakukan sosialisasi. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk acara sosialisasi saya. Di sini Anda sudah tahu apa materi yang akan kita bahas bersama? Belum tahu ya. Baik, untuk sebelumnya, apakah di sini ibu hamil semua? Iya. Trimester 1 benar ya? Iya. Kemudian apakah ada hamil anak kedua? Ada Ibu. Hamil anak kedua ibunya? Oke, jadi saya harap ibu nanti mungkin bisa lebih memahami dan mengerti tentang materi yang akan saya sampaikan. Dan terutama untuk bagi ibu-ibu yang hamil anak pertama ini kan masih proses belajar ya Bu, kita sama-sama belajar berproses untuk menjadi seorang ibu dan menjadi orang tua nantinya. Baik, sebelumnya saya ingin membagikan poster untuk ibu-ibu bisa pahami, bisa simpan dan bisa pelajari. Silakan. Baik, sesuai dengan poster ini kita di sini akan belajar mengenai pentingnya ANC bagi ibu hamil. Nah, di sini ibu ada yang sudah tahu apa itu ANC? ANC itu pemeriksaan pada saat kehamilan Ibu. Baik, betul. Dengan ibu siapa? Ibu Antika. Baik, ibu-ibu sekalian, disampaikan oleh Ibu Antika tadi benar ya bahwa ANC merupakan pemeriksaan yang dilakukan selama masa kehamilan. Nah, tentunya dalam ANC ini kita memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk memantau kesehatan perkembangan antara ibu dan janin. Kemudian juga untuk mengetahui apabila terjadi masalah-masalah pada kehamilan sehingga dapat ditanggulangi lebih dini. Begitu Ibu-ibu. Kemudian dari sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mau tanya dulu Ibu, ANC ini biasanya dilakukan berapa kali selama hamil ya? Nah, baik, dengan Ibu siapa? Angela Ibu. Baik, pertanyaan yang bagus ya Ibu Angela. Jadi untuk ANC ini beberapa waktu yang lalu itu dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Namun untuk sekarang ini dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Jadi minimalnya bukan 4 lagi, tapi bertambah 2 jadi 6. Dan boleh lebih dari itu. Kemudian 6 kali itu kapan saja sih ibu hamil harus memeriksa kehamilannya? Nah, waktu 6 kali itu yang pertama yaitu 2 kali pada trimester pertama, yaitu periode kehamilan 1 minggu hingga 12 minggu. Nah, jadi ibu-ibu sekarang ini trimester 1 ini bisa melakukan pemeriksaan ANC sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua yaitu 1 kali pada trimester kedua, yaitu usia kehamilan 13 minggu hingga 24 minggu. Nah, untuk trimester kedua ini kan biasanya ibu sudah melakukan proses adaptasi dari trimester pertama. Biasanya keluhan-keluhan yang dialami pada trimester pertama itu berkurang. Di sini, apakah ibu mengalami keluhan? Boleh dimulai dari Ibu Antika? Iya Ibu, seperti kalau pagi itu sering mual muntah begitu Ibu. Ibu Antika dari sini mual muntah. Apakah bisa dilakukan untuk aktivitas atau hanya berbaring saja? Masih bisa dilakukan untuk aktivitas Ibu. Jadi masih bisa teratasi ya mual muntah ya. Memang seperti mual muntah itu normal dialami oleh ibu hamil. Tidak semua tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengalami keluhan trimester 1? Saya Bu. Dengan ibu siapa? Desi. Baik Ibu Desi. Sering pipis Bu bolak-balik gitu ke kamar mandi. Iya. Malam juga sampai tidurnya kayak nggak nyenyak gitu Bu. Oh iya Bu, memang juga sering bolak balik salah satu masalah yang terjadi pada trimester 1 ini biasanya terjadi karena adanya
peningkatan dari hormon pada masa kehamilan. Jadi seperti organ tubuh kita ini melakukan adaptasi terhadap kenaikan hormon tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah 3 kali pada trimester ketiga, yaitu usia kehamilan 24 sampai 40 minggu. Nah, pada trimester 3 ini banyak ya Ibu 3 kali karena kan juga untuk persiapan proses persalinan sehingga bisa dipersiapkan dengan baik. Kemudian dari sini ada ditanyakan? Belum ya? Nah, lanjut. Oh iya, silakan. Terus kalau dampak buruk dari tidak melakukan kunjungan rutin ANC ini apa? Nah, sesuai dengan tujuannya tadi, apabila tidak melakukan ANC ini kan apabila ibu hamil terjadi masalah pada kehamilannya kan tidak bisa terdeteksi. Nanti bisa menyebabkan kematian ibu dan kematian bayi. Jadi salah satu dari tujuan ANC ini juga adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, kalau ANC itu biasanya apa aja yang diperiksa ya, Bu? Nah, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk ANC ini sesuai di poster, sebenarnya apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan. Tujuan dari pengukuran TB dan BB ini adalah untuk menghitung IMT. Nah, Ibu sudah tahu apa itu IMT? Belum ya. Jadi IMT itu merupakan indeks massa tubuh di mana perhitungan antara tinggi badan dan berat badan ini apakah normal, kurang ataupun berlebih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengukur tekanan darah. Nah, normalnya pada ibu hamil itu di angka 120/80. Nah, tekanan darah yang dikatakan berlebih itu apabila ketika diukur itu di angka 140/90 yang dapat menyebabkan preeklamsi. Nah, apabila preeklamsi itu tidak ditangani akan menyebabkan eklamsi pada saat persalinan. Jadi ibu bisa kejang-kejang saat persalinan. Kemudian selanjutnya ada penilaian status gizi. Nah, penilaian status gizi ini mengapa di sini simbolnya kita ukur? Karena di sini kita akan mengukur lingkar lengan atas kita, apakah kekurangan energi kronik atau tidak. Nah, untuk normalnya pada lingkar lengan atas ibu hamil itu di atas 23,5. Karena apabila ibu hamil kekurangan energi kronik itu dapat menyebabkan bayi atau anaknya nanti akan stunting. Seperti itu. Kemudian untuk pengukuran tinggi rahim ini juga bertujuan apakah antara tinggi rahim ibu dengan usia kehamilan itu sesuai. Takutnya nanti tidak sesuai bisa terjadi misalnya mungkin bayinya terlalu besar atau bayinya terlalu kecil. Kemudian juga didukung dengan takdiran berat janin, jadi nanti juga akan dihitung berat janinnya, nanti akan dilakukan oleh petugasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan dilakukan pemeriksaan presentasi janin dan DJJ. Nah, DJJ ini merupakan denyut jantung janin. Denyut jantung janin pada ibu hamil ini dapat diperiksa ketika usia kehamilan 16 minggu. Jadi mulai bisa terdeteksi detak jantung janinnya. Seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan presentasi ini biasanya dilakukan pada trimester ketiga karena untuk mengetahui bagian terbawah dari rahim kita, apakah kepala ataupun bisa kemungkinan bokong atau bahkan bisa letaknya sungsang sehingga bisa ditangani lebih lanjut apabila terjadi hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa status TT atau imunisasi tetanus toksoi. Di sini Ibu apakah sudah imunisasi TT lengkap? Sudah, alhamdulillah sudah semua lengkap ya. Jadi memang sangat penting sekali untuk imunisasi TT ini karena untuk mencegah kecacatan pada bayi, kemudian bayi berat badan lahirnya rendah, kemudian bayi lahir prematur, seperti itu Ibu. Kemudian di sini ketika ibu periksa pertama kali mengetahui hamil, apakah diberikan tablet tambah darah oleh bidan di ibu periksa itu? Iya, Ibu. Apakah diberitahu untuk konsumsi tablet tambah darahnya itu berapa? Sehari sekali. Ya betul. Sehari sekali atau minimal 90 kali
selama masa kehamilan. Nah, untuk konsumsinya ini Ibu sudah tahu bagaimana? Memakai bisa dengan air putih, minum Dengan air jeruk juga bisa ya? Ya bisa dengan air jeruk. Biasanya kan memang efek dari minum tablet tambah darah ini kan mual muntah. Nah, untuk mengurangi itu bisa menggunakan air jeruk untuk mengurangi frekuensi dari mual muntah akibat tablet tambah darah. Nah, memang ini untuk konsumsi tablet tambah darah ini penting ya Ibu untuk mencegah ibu hamil terjadinya anemia. Nah, anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan perdarahan ketika persalinan seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan lab ini ada pemeriksaan penunjang seperti tes golongan darah, kemudian tes protein urin ini yang bertujuan untuk mengetahui tadi apakah ibu memang preeklamsi atau tidak, kemudian mengecek glukosa atau kandungan gula pada urin juga untuk mengetahui apakah ibu menderita penyakit diabetes atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk tata laksana kasus apabila ibu-ibu memang ketika dilakukan pemeriksaan itu ditemukan suatu kasus, misalnya ibu hamil dengan anemia, nah itu dapat dilakukan tata laksana selama masa kehamilan sehingga dapat mempersiapkan proses persalinan ibu tanpa anemia dan dilanjutkan dengan konseling. Seperti itu ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan? Saya untuk status gizi di sini, status gizi yang baik untuk ibu hamil itu seperti apa ya Bu? Apa saja yang harus dikonsumsi? Nah, biasanya untuk status yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil itu kan biasanya makanan yang bergizi seimbang, seperti misalnya dalam satu piring itu atau yang biasa kita sebut isi piringku itu berisi mengenai karbohidrat, bisa kita peroleh dari nasi, kemudian kentang, ubi-ubian, kemudian protein kita bisa peroleh dari protein hewani dan nabati. Kalau dari hewani biasanya telur, daging ayam, daging sapi, kemudian protein nabati itu bisa kita peroleh dari tahu, tempe. Selain itu juga vitamin kita peroleh dari buah-buahan. Buah-buahan apa saja boleh, tapi kalau untuk trimester pertama ini biasanya menghindari dari nanas. Boleh makan nanas tapi tidak berlebihan. Karena pada nanas ini terdapat suatu zat yang dapat menyebabkan kontraksi pada rahim, sehingga dapat menyebabkan keguguran. Nah, kalau saya hamil kan Bu, ini ya Bu ya, makannya itu kayak tidak selera begitu Bu. Terus nanti kalau kehamilan saya kekurangan gizi gimana ya Bu ya? Pencegahannya gimana Bu? Biar gizinya terpenuhi gitu. Biasanya itu ibu hamil memang banyak ya masalah bahwa ibu hamil sulit makan. Nah, bisa ditanggulangi dengan frekuensi makannya sedikit namun sering. Kemudian kan biasanya ketika periksa itu akan diberikan makanan tambahan berupa biskuit. Ibu hamil itu bisa dimakan, itu bisa menjadi pendukung tapi tidak untuk selalu menutupi dari kekurangan dari makanan yang ibu makan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama ada yang ditanyakan. Baik ibu-ibu, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan pentingnya ANC pada ibu hamil tadi, berapa kali sih ibu hamil harus melakukan ANC? Minimal 6 kali. Baik, berarti apakah boleh lebih? Boleh. Terus kemudian 6 kali itu kapan saja, dan bisa jelaskan salah satu? 2 kali pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan 1 minggu sampai 12 minggu. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan? Kemudian 1 kali pada trimester kedua, yaitu di minggu ke-13 sampai minggu ke-24. Kemudian 3 kali pada trimester ketiga, usia kehamilan dari 25 minggu sampai 40 minggu. Terus kenapa pada trimester ketiga itu lebih banyak dilakukan pemeriksaan kehamilannya? Kenapa 3 kali? Karena harus persiapan sebelum melahirkan juga Ibu. Baik, bagus sekali ya. Nah, untuk penilaian status gizi tadi, itu kan kita mengukur lingkar lengan atas dari ibu itu berapa normalnya, bisa disebutkan? 23,5 Ya, baik, betul sekali ya, 23,5. Kemudian selanjutnya tadi, mengapa sih ibu hamil itu sangat penting mengkonsumsi tablet tambah darah?
karena untuk mencegah adanya anemia. Ya, baik, betul sekali ya. Selanjutnya yaitu untuk mengukur tekanan darah tadi, fungsinya untuk apa Ibu? Mengecek, mengetahui apakah tekanan darahnya itu tinggi atau normal. Baik, betul sekali ya. Ya, baik, tuh preeklampsia untuk mencegah terjadinya preeklampsi hingga eklampsi. Kemudian selanjutnya apabila dari ibu hamil ini terdapat suatu kasus atau ibu hamil mengalami masalah, misalnya anemia, ini apa yang harus dilakukan? Ada penataan kasus, kemudian dilakukan konseling. Baik, ibu-ibu semua sudah hebat ya, sudah benar menjawab dari pertanyaan sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Ya Ibu. Baik, cukup. Alhamdulillah tidak ada yang ditanyakan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sosialisasi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih ibu-ibu yang sudah aktif bertanya terkait dengan masalah yang dialami pada kehamilannya, kemudian sudah hadir di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kata yang saya sampaikan. Saya harap ibu-ibu bisa menjalani proses kehamilannya ini dengan baik. Amin. Kemudian dengan rasa yang happy, tidak sedih, ya, namanya ibu ya, tetap harus belajar. Dan dukungan dari suami, keluarga juga sangat penting dalam ibu menjalani proses kehamilan ini. Baik, saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam